lahan seluas 2,5 hektar atau tepatnya 2 hektar 52 are di Desa Tukat Sumage, Kecamatan Geroga. Milik Ketutwija pada umur 87 tahun telah berpindah tangan dari pemiliknya. Hal ini diketahui pada tahun 2019 saat akan mengikuti program dari Badan Pertanahan Nasional berupa Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA. Dalam penelusuran yang dilakukan Ketutwija bersama istrinya Nengah Mastri dan anak-anaknya, diketahui tanah tersebut sudah ada transaksi jual beli kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik lahan yang dilakukan oknum makler tanah. Bahkan upaya pendekatan tidak membuahkan hasil atas dugaan berpindahnya kepemilikan tanah tersebut. Upaya untuk mencari keadilan atas dugaan sejumlah mafia tanah tersebut dilakukan, namun hingga saat ini tidak membuahkan hasil. Bahkan kemudian pemilahan Ketutwija meninggal dunia di tahun 2020, hingga kemudian untuk memperjuangkan kembali lahan garapannya itu dilakukan sang istri Nengah Mastri bersama keempat anaknya. Awalnya, suami saat ini mau membuat sertifikat tanah dan disanggupi oleh orang yang bekerja di notaris. Lama sekali tidak selesai-selesai, kemudian ada PRONA maunya diurus, ternyata sudah ada sertifikat atas nama yang mengurus ini. Mastri menuturkan setelah mengetahui lahan garapan miliknya berpindah tangan kepada oknum makler tanah tersebut, bersama anak-anaknya berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Namun yang didapatkannya malah memarahinya. Mendapatkan jalan buntu dan tidak bisa berbuat banyak berkaitan dengan dugaan mafia tanah tersebut, Nengah Mastri dan anaknya akhirnya meminta bantuan kepada DPD Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang berada di Denpasar untuk membantu dan menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Kedatangan Setia yang mendapatkan mandat dari DPD Aliansi Indonesia BPN Provinsi Bali itu langsung bergerak dan mengumpulkan data. Bahkan langsung mendatangi beberapa orang terduga mafia tanah tersebut, termasuk memberikan waktu untuk menuntaskan permasalahan atas dugaan pemalsuan hingga terbitnya sertifikat. Di sisi lain, upaya pengecekan di kantor BPN atau ATR Kabupaten Buleleng juga dilakukan DPD Aliansi Indonesia BPN Provinsi Bali untuk memastikan sistematis pengajuan sertifikat lahan milik Ketutwija atas keterlibatan sejumlah mafia tanah. Lebih lanjut, simak wawancara media Balijani dengan istri dan asli waris dari Ketutwija, Sekdes Desa Tukat Sumage, dan Katus Buluh Desa Tukat Sumage, dan juga DPD Aliansi Indonesia BPAN. Mari simak bersama. Kan kejadian Pak, kok bisa nunin seseorang sampai tanah Pak diserobot sama perantara Pak atau maklar ini Pak? Awalnya gengken. Awalnya gini Pak, dari dulu ini kan yang jual tanah yang 20 hari ini sama Pak Wanerdane untuk minta tolong bagaimana Pak nih kalau bisa bantu ini buatkan sertifikat gitu dulu saya sama Pak Deari. Setelah itu lama kelamaan memang dia bilangin ya oke, setelah diukur lama kelamaan jadi janji-janji ini ke 3 bulan 6 bulan yang lama sampai menunggu juga belum selesai yang cari ke rumahnya. Setelah itu bagaimana selesai Pak Ade, oh belum, tunggu aja begitu dia bilang itu. Terus ditunda terus tahun ke tahun sampai sekitar 2 tahun 3 tahunan itu sama orang tua saya ini, sama Nengah Mastri sebagai ini pemunya haknya itu. Ini dia sebagai anak kan tetap yang namanya keluarga ini tetap menanyakan hal seperti itu karena tiang niki sebagai anaknya bersama keluarga ini kakak saya, adik saya menanyakan bahwa tiang niki dikatakan bahwa punya grup kan, dan dia tidak terima kan. Nah niki awanan hal pun niki dikatakan tiang sebagai orang bergrup kan. Nah, anak ini siapa nih ya? Dia urusan, urusan aja ibu sing urusan jak cing mungkin dia jadi dini gitu, banyak banget di rumah cowok. Itu tentunya kelewang. Yang usir dari orang aneh loh, nih udah cek ganungan itu kampleng itu dia nak milu gasen tu, tentunya dia kelewang, mari dia makan anak yang mangatun tu gasen tu nak kunang sertifikat galak ya gitu. Karena bemekelus yang soalnya. Kalau pindah pada cara kamu janji ini dogen tiang milu gasen tu minyak kelewang tu. Kan dia ngomong nih Pak Bu ide tolong ngajak di hari bidan.
ben bidan ada janji ini ben 2 bulan ke peraga sertifikat panajian di Bandung ya galu masih mulai ya ben alih kamu sing ben masih ada ya gitu ben 6 bulan Kan perjanjiannya ada hari bidan perjanjiannya lakar ieu ngaliang sertifikat yang ada tanah itu lakar angon biaya ngukur hanya 20 hari apa sekretari akar angon biaya ngukur tanda yang sing teh nawang kantor pipis yang sing nerima yang sing nawang kantor sertifikat hilang itu dan sertifikat sing nawang yang sing iya enang gitu. Nah menjadi begini situasinya Pak kan Pak ini ada aliansi kini ini ditolong ya Pak Gede kan Pak aliansi niki yang nas tulung kan Pak Gede kan caranya tiang nak karena dijanjikan yang merasa ditipu dari sekian luas tanah itu yang diuangkan itu kan berapa jutaan itu kan sangat rugi tiang niki kan udah hektar tanah Pak tanah tiang niki sebagai global, orang tua niki global niki 2 hektar 252 menurut niki SPPT ini Dumun kalau hasilnya niki diukur oleh Made Arisane Dumun niki boleh hasil niki 2 hektar 58an jangan termasuk sani tiang adol niki ring orang tua tiang niki sama Pak Redaan niki sampun medui sani master surat segel ring kantor perbekal niki 20 hari untuk pekarangan. Nah, nike ampun sudah diambil oleh Pak Made Hari jantan niki di global di Serobot jantan niki tanpa artinya niki persetujuan dari keluarga tiang niki masalah ke kantor dan ampun niki boleh rakani niki langsung mungkin melalui kwitansi mantan sekali mangkini dan Bang Pipes ya sih dan tiang niki dan yang izin kan mantan dokumen berupa niki napi kwitansi dan Memek dan tangan jak cap jempol Memek sing sama sekali sing kantong yang sing dan aja ke notaris wih kalau misi notaris kan diulas notaris itu yang sing nawang tuh. Nah jadi situasi begini kan Pak langkah apa ya Pak? Langkah tiang niki karena merasa ditipu niki tiang sesuai dengan kepemerintahan tiang lanjutkan sesuai dengan prosedur peraturan dari pemerintahan niki secara hukum tiang niki dilaksanakan niki tiang hasilasi masalah bantuan niki Pak niki medui sani masih Pak Gede manggil presiden sapu napi antuk niki manggil presiden memargi ini perjalanan niki yang suserang dumun niki yang napi masyarakat kecil yang penuning niki jantan ini peraturan niki yang nas bantuan jantan Pak mengajukan agar kepolisian ini kan dalam artian jak dari harapan Pak jak dari harapan yang niki mangnene dari yang mempunyai niki untuk permasalahan niki sesuai dengan jalur niki dihukum dan kembali untuk niki kepemilikan tiang niki masih rayang. Selama ini pernah beriki dari beriki. Dan niki setelah kejadian itu aja. Setelah kejadian satu kali niki untuk pengukurannya kan tan boleh muncul tiangnya dan beradaptasi dan sampai berpikir masalah merasa ditipu orang tua tiang sampai meninggal makanya. Sampai meninggal untuk izin di bulan 5 karena belum kan Made Hari ini nah kita dapat ada omongan Winsing yang cukup Bang tuh salah satu warga masyarakat di sini bahwa katanya diduga dikelabui oleh salah satu maklar tanah yang inisial DR ya DA ya itu istilahnya transaksi ini 2015 menurut Pak gimana Pak mengetahui transaksi ini Pak? Mengetahui nggak Pak tidak? Kalau masalah tanah yang disampaikan tadi yang maklar tanah sama DA untuk transaksi tanah dengan warga kami itu kami tidak mengetahui atas transaksi tersebut dan masalah
pengurusan tanahnya juga kami tidak tahu pasti apakah itu tanah memang jual beli atau memang tanah untuk diurus yang nanti sertifikatnya itu berhak kepada pemilik tanah tersebut. Nah, sepengetahuan ini apakah pernah Diari mengurus sertifikat tersebut ke sini? Kita tanda tangan apapun segala sesuatu. Yang jelas karena tahunnya dari tahun lama, saya lupa, tidak ingat sama sekali masalah pengurusan. Mau dia mau mengurus ke kantor berbekal atau gimana, itu lupa karena waktunya sudah puluhan tahun sudah. Tapi pajaknya ada ke sini, tagihan pajaknya ada ke sini. Tagihan pajak ada atas nama Madihari. Setelah kami mengetahui bahwa warga kami melapor kepada kami bahwa mengurus sertifikat yang diurus oleh salah satu maklar itu sertifikatnya tidak muncul-muncul itu. Dan setelah kami selusuri kepada maklar tersebut bahwa pengakuannya tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama maklar itu. Tapi setelah dikonfirmasi dengan pemilik yang sebenarnya gimana, Pak? Setelah dikonfirmasi dengan pemilik yang sebenarnya, pemilik tanah atas tanah tersebut, mereka tidak pernah menjual tanah tersebut, hanya mencari maklar untuk mengurus sertifikat tersebut biar menjadi hak milik secara sah atas nama yang pemilik tanah tersebut. Tapi saya dengar tadi bahwa pengurus ini kan dikasih untuk kompensasi ya, dengan 50 hari ya, untuk biaya kan itu dijual. Ya, menurut keterangan pemilik tanah, yang 50 hari itu diberikan kepada maklar agar warga kami yang pemilik tanah ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mencari sertifikat. Gitu. Tapi kenyataannya si urus semuanya di atas nama dia. Kenyataannya setelah lama-lama sertifikatnya tidak muncul, terus warga kami lagi mengurus sertifikat lewat desa, itu lewat program nasional, dan tanah tersebut sudah ada nomor NIM. Dan setelah kami telusuri, ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain gitu. Sama DA ya? Ya. Pak Sekda sudah masukkan nggak terkait hal ini? Sebenarnya kalau saya tidak tahu banyak soal ini. Yang saya dengar katanya sertifikat, katanya tanah siapa namanya? Bima Dewi itu sudah menjadi milik Madihari. Kalau punya sertifikat atau belum saya juga tidak tahu, padahal tidak tahu. Saya tidak pernah lihat sertifikatnya gitu. Kalau cuma itu yang saya tahu, hanya tanah Wijo menjadi milik Madihari, itu aja. Tapi ketika ada laporan masyarakat seperti ini gimana, Pak? Menanggapi, Pak? Kalau kemarin sampai saat ini belum ada laporan. Cuma hari ini memang baru saya tahu. Rauni pun atau siapapun tidak pernah disampaikan kalau menurut kepada dia. Tapi belum pernah ada laporan, mungkin langsung ke kades saja mungkin ya dia. Biasanya kades laporin. Yang bersangkutan cuma menyampaikan kepada saya bahwa tanahnya itu belum bersertifikat karena dulunya pernah ngurus sertifikat melalui orang atau mungkin maklar, dan lama sekali tidak muncul-muncul, tidak ada sertifikatnya. Makanya karena ada program sertifikat program nasional, dia inginlah mendaftarkan tanahnya itu kepada di program nasional ini Prona. Nah, setelah diurus lewat namanya itu relawan yang mengurus sertifikat tersebut, sampai proses pengukuran ternyata tanah tersebut sudah ada gambarnya, sudah ada nomor NIP-nya, dan tidak bisa diurus kan? Dan tidak bisa diurus melalui Prona. Setelah itu, karena saya juga punya
warga dan bertanggung jawab kepada warga Tiang langsung menyelusuri tanah tersebut, dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama yang mengurus maklar ini gitu. Setelah Tiang dapat informasi bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama yang mengurus DA ini, Tiang datang ke rumahnya DA untuk menanyakan masalah tersebut. Dan dapat keterangan dari maklar DA ini, dia sudah membeli tanah tersebut kepada pemilik. Gitu. Makanya dia sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Tapi kenyataan setelah ditanyakan kepada pemilik tanah, warga Tiang itu tidak merasa menjual tanahnya, hanya meminta bantuan untuk mengurus sertifikat. Itu aja. Ada yang lain disampaikan? Cukup, karena saya juga tidak tahu yang lebih kesepakatan apa sebelumnya dengan Pak Wijaya, dengan Madihari juga tidak pernah saya saksikan itu. Jadi saya cuma dengar kabar bahwa tanahnya ini sudah menjadi milik Madihari. Oke, terima kasih Pak. Siap. Siap Pak Ade. Ya, selamat siang. Pak sedang mengawal kasus penyerobotan yang diberikan oleh inisial DA ya terhadap masyarakat yang ada di Tukat Sumage. Ya. Gimana Pak cara Pak mengetahui terjadinya penyerobotan ini Pak Gede? Pertama, ini kan ada salah satu warga Tukat Sumage yang merasa dirugikan kan itu ya. Jadi minta tolong kepada aliansi DPD aliansi di Bali, yaitu kantor di Denpasar di Gedung Merdeka. Jadi setelah saya koordinasi dulu sama aliansi, jadi saya punya ketua, jadi untuk menanyakan kronologis dulu, itu awal. Pertama saya jajaki dulu kronologisnya seperti apa, saya datangi yang merasa dirugikan, termasuk keluarganya Pak Wijaya, yaitu almarhum, ini kemudian anaknya di samping saya. Akhirnya langsung saya datang ke rumahnya, seperti apa kronologisnya, tahu-taunya ada suatu dulu kesepakatan antara saudara Madihari akan membuatkan sertifikat dengan dengan catatan yang bersangkutan Pak Made Wijaya semasa hidupnya tidak punya uang, kan gitu dulu. Jadi dalam bentuk kompensasi gitu, Madihari ini menjanjikan nanti akan dikasihlah dia tanah 50 hari. Itu dulu perjanjiannya seperti itu. Nah, setelah itu disepakati, jadi Madihari ini berjalan dengan catatan dari pihak keluarga Made Wijaya dan anaknya tidak mengeluarkan uang satu pihak pun, kan begitu. Nah, setelah sepakat apapun yang menjadi sepakatan kedua belah pihak, terjadilah suatu pembuatan sertifikat tanpa anak-anaknya juga mengetahui kronologisnya sampai di mana. Nah, dari bulan ke bulan sampai tahun ke tahun sertifikat belum selesai. Dari anak-anak dan Pak Wijaya menanyakan kepada saudara Madihari. Jadi menanyakan bagaimana sudah selesai sertifikat, janji lagi 3 bulan, 6 bulan, tidak ada sampai sekarang, kan begitu ditanyakan sama anak-anaknya. Nah, ya, anak-anaknya calon ahli waris juga dari Pak Wijaya dan Bu Mastri ya berhak menanyakan. Karena seperti apa sih proses sertifikat? Mungkin seperti anak-anaknya seperti Pak Wijaya ini menanyakan ke Pak Ahli Desa berapa bulan mestinya harus sertifikat diurus. Ya paling lama 6 bulan, paling lama 9 bulan mungkin seperti itu. Ini sudah lebih 2 tahun tidak selesai-selesai. Akhirnya anak-anak di Pak Wijaya ini menanyakanlah kepada saudara Madihari. Nah, setelah ditanyakan, bukannya Madihari ini seperti apa, malah dia marah-marah lagi karena dia ada urusan sama anak-anaknya, katanya sudah dijual sama Made Wijaya. Nah, sudah dijual pun ya dengan cara seperti apa saya tidak tahu. Ya jelas Ibu Mastri, istri daripada Pak Wijaya, tidak pernah menandatangani atau tidak pernah diajak ke notaris kalau memang benar jual beli, kan begitu. Dari pihak desa tidak tahu, saksi-saksi tidak ada. Nah, ini aliansi perlu gali ke bawah dulu. Nah, karena itu kronologisnya yang dari awal sepihak yang saya bantu sementara dari pihak yang merasa dirugikan, saya mencari oknum yang namanya Madihari. Jadi seperti apa? Jadi saya lihat kronologisnya, dia juga sempat cerita bahwa itu sudah dibeli katanya, kan begitu. Nah,
ajaklah saya untuk mediasi di kantor kepala desa. Karena di kantor kepala desa itu adalah pemerintahan yang paling bawah, biar di sana kita ada secara kekeluargaan, secara persuasif gitu. Saudara Madiari mengelak, tidak mau gitu. Jadi dengan alasan apapun dia tidak mau. Malah dia menyuruh kepala desa disuruh ke rumahnya. Ini kan lucu. Nah, kan gitu ya. Jadi karena saya nunggu beberapa bulan, dari bulan Juli dan Agustus terakhir saya langsung ke rumahnya saudara Madiari. Di sana juga ada beberapa temannya, mungkin nggak tahu, saya nggak menyebut itu siapa ya teman-temannya, apa grupnya dia, nggak tahu lah. Saya nggak ada hubungan dengan itu. Saya datang ke rumahnya, saya ajak komunikasi dengan baik-baik. Bulan Agustus 2022, dia juga tidak mau bahwa kepala desa ke kantor kepala desa aja untuk rembuk gitu. Sampai sekarang kan ya? Sampai sekarang. Karena itu saya dari ketimbang saya dicurigai nanti daripada pihak yang merasa minta bantuan sama saya, sama aliansi gitu loh. Jadinya saya serahkan sama pihak keluarga seperti apa maunya, kan begitu. Nah, karena ini sudah berlarut-larut, terpaksa dari pihak keluarga sepakat untuk menempuh jalur hukum. Tapi apa bukti-bukti yang Pak ini kan setelah Pak mengatakan tadi kronologis Pak? Kalau bukti-bukti jelas bahwa sertifikat sudah ada nomor nama orang lain, kan gitu ya. Itu padahal tidak ada transaksi jual beli ada ya? Tidak ada, SPTT sudah dibalik nama atas nama sertifikat atas nama Madiari. Nah itu pun juga sudah jelas. Nah, menurut saya kan tidak pantas ngomong seperti itu ya. Nanti kan institusi nanti yang berbicara nanti. Apa itu penyerobotan, apa itu penipuan, apa itu seperti apalah. Nanti kan itu mungkin yang berhak adalah institusi lagi. Dengan adanya keluarga di sini di Tukas Sumagade mengadukan dari Bu Masri dan anak-anaknya mengadukan ke Aliansi Indonesia ini Pak, BPN, itu apa langkah-langkah Pak ke depan dilakukan Pak? Ya pertama ya kita kawal kasus ini biar nanti mendapatkan haknya dulu daripada yang keluarga Bu Masri dan keluarga almarhum Pak Wije dan anak-anaknya, biar apapun haknya tanah 2,5 hektar ini biar didapat haknya dulu, kan gitu ya. Yang kedua, itu tanah itu kan sudah dijual semasa hidupnya Pak Wije 20 hari dengan disaksikan oleh kepala desa memakai kata segel. Nah sementara kan sah dulu sampai di desa gitu ya. Nah itu rencananya juga minta tolong juga nanti untuk diselesaikan juga. Ya ini tanggung jawab Pak Ari ini kan harus fair semua. Kapan dia jual belinya. Nah itu saya baca lihat kemarin sih ada transaksi di salah satu notaris yang ada di Singaraja. Nah, itu kita sudah gali informasi itu. Sehingga karena niat baik untuk diajak koordinasi secara kekeluargaan tidak mau, ya dari pihak keluarga diserahkan saya kembali akan menempuh jalur hukum. Gitu. Dan terakhir Pak, apa harapan Pak terakhir? Harapan saya terakhir ini kan semoga lah tidak ada lagi mafia tanah dan saudara nanti saudara yang merasa memakai tanah ini, mengambil tanah ini haknya orang lain, itu semua hak yang dirugikan biar dikembalikan seperti semula. Jadi kalau memang tidak ya tetap kita kan ada hukumnya seperti apa. Karena tanah ini harus kembali kepada Made Wije dan anak-anaknya. Karena ini sedang ditunggu, karena salah satu itu tanah yang digarap dan memang itu potensi untuk menafkahi keluarga. Gitu. Jadi itu yang harapannya dari keluarga Pak Wije sama anak-anaknya. Sampai dengar ini Pak Wije ini sampai meninggal karena sakit hati Pak ya. Benar, saya dengar juga seperti itu dan faktanya begitu saya langsung ke rumahnya Pak Wije saya tidak kenal dan memikirkan hal ini sampai meninggal. Itu mohon maaf ya kalau mungkin saya miris mendengar. Jadi kok tega sekali itu seorang ini kok sampai berani, mungkin tanda kutip saya tidak berani ngomong apakah itu menipu ya. Saya tidak berani ngomong seperti itu karena apa? Karena ini jelas-jelas haknya orang diambil, dijual belikan kepada orang lain. Dan orang membeli pun dia takut sampai sekarang tidak berani menguasai tanah ini. Kan tanah ini masih digarap sama keluarganya, sama anak-anaknya pada Pak Wije. Karena tidak merasa menjual kan ya? Iya, karena dia bisa menjual. Gitu. Nah saya harapkan nanti ke depan ini di 2023 biar tidak adalah mafia tanah kepada pemerintah, terutama yaitu BPN juga yang ada di kabupaten, yaitu yang Perbekal juga yang yang institusi pemerintah paling bawah. Sama juga biar lebih jeli lah nanti kalau menandatangani surat-surat nanti seperti ini, kasihan yang tidak tahu hukum, yang tidak tahu aturan, terus kena ibaratnya seperti orang Bali bilang kena belolong tuh, kasihan sekali. Nah inilah saya harapkan ke depan biar lebih teliti lagi sehingga jual beli tidak ada, maksudnya ada jual beli ya mungkin entah bagaimana, apakah dengan cara ilegal kita tidak tahu. Terima kasih Pak Gede. Ya.